berencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokakarya pertama. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Jadi di sini yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya. Nah ini bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani? Alhamdulillah di sini kalau dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat lainnya sangat mendukung sekali. Memberi kesempatan saya untuk seperti ruang-ruang itu diberi kesempatan saya izin pulang. Alhamdulillah ya Bu. Dan yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Kalau kepala sekolah? Ya memberi lebih waktu. Kalau misalnya pukul itu jam 2, jam 1 saya izin pulang. Siap-siap. Kalau untuk teman-teman sangat mendukung sekali. Kalau kita itu bukan biasanya tugas-tugas dari CKP itu kan ada teman sejawat. Mereka welcome sekali. Jadi mau untuk mau berkolaborasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian apa tantangan yang panjenengan hadapi selama pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah? Apakah ada tantangan? Kalau tantangan pasti ada. Kebetulan sekolah saya itu kan mengikuti lomba Adiwiyata dengan sekolah anak-anak. Kebetulan nanti Adiwiyata itu visitasi tanggal 14 Juni. Otomatis saya sebagai ketua Adiwiyata juga membagi waktu antara tugas untuk mengerjakan GGP dengan tugas yang ada di sekolah itu kadang berbentur. Padat sekali ya Bu jadwal kegiatannya ya. Semangat. Dan ini pasti bisa insya Allah. Pasti ada jadwal. Jaga kesehatan. Apa yang panjenengan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ya? Yaitu ketika ada tugas dari CGP yang sesuai dengan waktunya itu saya kerjakan tepat waktu. Kalau saya tunda-tunda, akhirnya nanti tidak kerja semuanya. Iya seperti itu. Berarti ini planning atau planning waktu ya? Iya planning waktu. Jadi planning waktu seperti kemarin kan seharusnya libur merah tugas-tugas kan tidak ada. Saya kerjakan tugas. Oh iya. Jadi maksudnya yang CGP. Terus apa rencana panjenengan ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang panjenengan jalani ini berjalan maksimal? Ya ikut dalam program-program GPP sesuai dengan waktunya itu saya ikuti, kemudian saya kembangkan dengan teman sejawat. Saya juga berkolaborasi dengan membentuk komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Nah sekarang ini refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 ya Bu ya. Apa saja yang sudah panjenengan pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Jadi saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 yang dulu itu guru adalah pusatnya pembelajaran, saya mulai berubah. Jadi yang tadinya monoton, guru hanya memberikan pembelajaran, sekarang saya ambil anak-anak yang bergerak. Guru hanya menuntun aja, gini. Jadi seperti halnya saya memberikan tugas anak-anak. Jadi anak-anak saya beri suatu materi, mereka kembangkan sendiri dengan metode proyektor atau pembelajaran di luar kelas seperti itu. Berarti kalau dulu itu pembelajaran berpusat pada guru, sekarang berubah menjadi berpusat pada siswa. Berarti sudah menerapkan pembelajaran di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ya Bu. Ini yang berikutnya, apakah yang panjenengan pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Sudah, sudah saya implementasikan di kelas. Anak-anak senang karena pembelajaran menyenangkan, tidak menuntut guru hanya memberi ceramah saja. Jadi anak-anak sangat senang sekali. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas setelah panjenengan melakukan perubahan tadi dari
berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid, kemudian pelajaran menyenangkan. Bagaimana perubahan yang terjadi pada murid itu? Kalau saya kan sering menerapkan, saya berikan proyektor gitu ya, dari sumber dari pembelajaran dari kekuatan dan sebagainya. Kemudian setelah saya menayangkan itu, anak-anak saya bertanya jawab. Jadi anak itu berani mengutarakan pendapatnya satu-satu anak-anak. Kalau dulu kan hanya diam saja, pasif seperti itu. Terus bagaimana tanggapan respon anak-anak terhadap perubahan tersebut? Sangat senang, malah setiap kali saya masuk, ketika saya tidak memberi kayak pembelajaran yang menarik, itu anak-anak selalu protes, Bu, yang pakai kemarin aja, seperti itu. Oh iya. Berarti anak-anak sudah mulai memberanikan diri ya Bu ya untuk memilih. Iya, Saya mau ini. ya, betul sekali. Berarti pembelajarannya ini sudah mulai menuju ke berdiferensiasi Bu ya. Iya. Karena sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah ini kemudian bagaimana perasaan panjenengan setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.3 ini? Kalau saya itu di kelas senang Bu. Selain saya menambah ilmu wawasan melalui itu CGP itu, saya nggak bingung lagi. Ketika di kelas kan dengan metode-metode yang banyak sekali, dengan pembelajaran yang banyak sekali, sehingga saya tidak monoton hanya ngasih ceramah, tugas seperti itu. Jadi bervariatif, ya, tidak membosankan juga. Nah sekarang apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depan? Ini yang sudah baik, yang perlu diperbaiki itu mungkin kan seluruh anak itu kan tidak semua aktif semua Bu ya. Jadi ada beberapa anak yang karena memang kemampuannya terbatas, mesti ada setiap kelas. Jadi mungkin harus diperbaiki bagaimana mencari solusi agar anak itu bisa berkembang. Luar biasa sekali. Nah sekarang ini tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya Bu. Ini dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 masih ingat Bu. Nah ini dalam komunitas praktisi mana saja Ibu memiliki peran? Dari Lokakarya Dan ini sih yang komunitas praktisi di apa? Masih ya di kemarin itu dengan nilai itu ya kegiatan KKB KKB ya. Nah ini bagaimana peran panjenengan di sini? KKB ini banyak bergabung sekali. Jadi kalau KKB yang kalau ya kalau di gugus gabung sekali, tapi kalau di sekolah itu setiap 2 minggu sekali kita kolaborasi. Apalagi teman saya kan ada yang sudah angkatan CGP yang 7, ada yang angkatan 9, jadi memang kita sama-sama sharing untuk untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Terus alhamdulillah ya Bu, komunitas praktisinya ini peran panjenengan di sini sudah tapi tetap dilakukan dan kita satu keberlanjutan komunitas atau komunitas praktisi di sekolah. Iya, sangat ya, pemasukan PMM dan sebagainya itu kan ketika saya dapat informasi saya salurkan ke Nah di sini bagaimana dengan sekolah sendiri? Apakah panjenengan mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Power off. Kalau untuk merintis sebelum saya ikut CGP sudah ada karena memang ada teman saya yang dari Bunda itu sudah menciptakan atau membuat tombel komunitas belajar, jadi saya melanjutkan saja. Kemudian tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah itu apa saja? Tantangannya sama, terbentur waktu. Waktu kadang
dengan kegiatan sekolah yang di luar dari pemuda itu seperti ikut lomba-lomba dan sebagainya, kemudian ada kegiatan lomba prestasi, OSM, harus ya berbagi-bagi jadi dan bisa maksimal. Dan setelah ini komunitas praktisi di sekolah ini setelah selesai kegiatan kegiatan nasional dan lain-lain itu ya sekolah ramah anak juga ya pasti sangat ya teman-teman ini dan bisa komunitas praktisinya berjalan lagi lebih baik lagi. Kemudian apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Menariknya kita dengan teman sejawat ya, teman-teman dulu itu bisa sharing, bisa bertemu masalah yang ada di kelas, mencari solusi di sana. Sekarang ini strategi apa saja yang panjenengan lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah jika belum dimulai sebelumnya? Tadi kan Tinggal melanjutkan ya, tinggal melanjutkan ya ini berarti untuk menghidupkan praktisi yang sudah ada. Kemudian apa rencana yang akan panjenengan lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama dan meningkatkan resiliensi? Kebetulan komunitas belajar kita, apalagi kemarin kita dapat bantuan dari dinas itu yang studi banding ke Malang, ke itu dari dinas. Ya ini dari dinas. Oh, ya, Jadi kita ya. bantuan 22.500.000 kita studi banding ke Malang juga menghadirkan narasumber dari dosen ini atau dari kemarin itu dari SLA itu dari bukti itu juga kita menghadirkan narasumber yang seperti parenting juga seperti itu. Iya. Kemarin dapat bantuan juga jadi Iya. Tapi ini kan ilmunya sudah terserap ya Bu. Jadi mudah-mudahan komunitas praktisinya ini sudah mulai semakin berkembang karena apa? Untuk CGP angkatan 5 sudah ya belum. CGP angkatan 5 ada sudah. Berarti dimulai dari angkatan 7 ya. Angkatan 7, 9, kemudian 10 ini 11-nya nanti 11 tidak ada. Tapi mudah-mudahan dengan itu komunitas praktisi yang ada di SDN Bandung 1 ini semakin berkembang ya karena ada 3 angkatan CGP yang sudah mengikuti pembelajaran CGP gitu ya. Nah ini waktunya kita akan melakukan diskusi ya Bu ya bersama Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat. Mari kita bersama. Nanti saya gabungkan ini nanti dengan